Malam mencekam di desa tengah hutan kini menjadi keramaian amarah warga yang sudah tidak bisa lagi dikendalikan. Bakar saja iblis itu, teriak warga saling bersahutan. Warga kampung-kampung yang marah terus mencari di setiap rumah warga. Diang berhasil ditemukan bersembunyi di balik kamar semedinya. Bekas darah masih nampak di tangan dan mulutnya. Dasar iblis, matilah ikau. Warga yang marah langsung menyerang dengan menebaskan mandau dan lempar tombak pada Diang. Aneh. Orang-orang seketika itu terpental. Lalu majulah kepala suku dengan melempar jimat ke arahnya. Ia pun lemas. Kesaktiannya telah kalah. Diang langsung digeret keluar rumah menuju ke lapangan tengah desa. Bakar saja rumah iblis itu, teriak warga kampung. Beberapa orang kemudian menyulutkan obor yang mereka bawa ke seluruh bagian rumah. Hanya dalam hitungan menit, rumah kayu itu pun berubah menjadi api unggun raksasa. Sepanjang perjalanan, penduduk desa beramai-ramai melemparkan batu ke tubuh Diang sambil melontarkan kata-kata cacian. Walaupun sudah dalam keadaan terdesak, Diang tetap tidak mau mengalah. Kalimat kutukan, sumpah serapah dan mantra keluar silih berganti dari mulutnya yang sudah berdarah-darah. Tepat di tengah lapangan, Diang dibawa ke dekat sebuah batang pohon. Mulutnya masih mencaci maki, menyumpahi dan mengutuk. Tunggu kematian kalian. Akan aku balas semua ini, teriak Diang dengan amarah penuh. Warga desa pun terus melempari tubuhnya dengan batu. Semendadak angin, sebuah batu yang cukup besar melayang terbang tepat mengenai kepalanya. Keluar darah segar dari mata, telinga dan mulutnya. Lalu Diang jatuh pingsan. Mati ikau iblis jahan 4 meter, teriak para warga dengan amarah. Beberapa orang lalu mengikat erat-erat tubuh Diang di batang pohon. Sedang yang lainnya menyiapkan potongan kayu dan meletakkannya di sekeliling pohon. Mereka kemudian beramai-ramai menyiramkan minyak tanah ke tubuh Diang. Malam itu suasana riuh dan mencekam. Angin berhembus tidak beratur, mencekam dan amarah menjadi satu. Bau minyak tanah yang menyengat dan rasa dingin yang mendadak menerpa tubuhnya membuat Diang siuman. Hemi, mendengus meronta penuh amarah. Matanya garang gersang menatap orang-orang yang mengerumuninya. Diang membuka mulutnya lebar-lebar. Lalu dari tenggorokannya keluar teriakan melengking yang menulikan telinga. Aaak. Semua orang spontan menutup kuping mereka, membuat pendengarnya gemetar. Salah satu penduduk kampung berlari mendekati Diang dengan membawa obor dan langsung menyulut tumpukan kayu yang sudah basah oleh minyak tanah. Tindakan itu diikuti oleh penduduk lainnya. Mereka menyulut kayu dari sisi yang berbeda. Api mulai merambat dan menjilat tubuh Diang. Tunggu pembalasanku. Kalian akan mendapatkan kematian yang sangat mengerikan, kutuk Diang dengan penuh dendam. Tepat di tengah kobaran api yang menyala-nyala, Diang tertawa mengejek dendam, seolah sedang merendahkan musuh-musuhnya. Suara tawa yang mengerikan membuat semua orang mengkirik. Satu persatu penduduk desa menyingkir dengan menyimpan rasa takut di hati. Meninggalkan Diang yang terus tertawa yang menyayat-nyayat jiwa dalam kobaran api itu. Aroma manusia panggang menyeruak ke udara. Semua binatang malam bersuara resah mencekam. Hingga sebelum akhirnya membisu untuk selamanya, tersisa suara gemeretik api yang masih membakar residu tubuh Diang Ama. Perjalanan Adelia di pedalaman. Kenapa, Del? Panggilan Chen membuyarkan lamunan Adela seketika. Tubuhnya menggigil. Keringat dingin membasahi bajunya. Gak apa-apa, kok. Balasnya lirih. Wajahmu terlihat pucat. Nih minum dulu ja. Chen menyodorkan minum botol yang masih tersegel. Maaf merepotkan lu. Gak apa-apa. Setiap kali penglihatan Adela terbuka, entah berapa besar energinya terkuras. Tubuhnya biasa dehidrasi dan membutuhkan minuman segar untuk membuatnya kembali pulih. Kesambi kamu ingin menemui siapa? Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari papanya Chen. Refleks. Mencari Om Agus. Teman papa dulu. Balas Adela gugup. Nama papamu siapa? Namanya Riko. Om. Riko. Mobil berdecit seketika berhenti. Gadis berusia belasan tahun itu kaget, bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa nama-namamu bernama Delima? Sebuah pertanyaan dari lelaki parubaya itu seperti petir menyambar jantung Adelia. Bagaimana papanya Chen tahu nama mamanya? Padahal ia belum pernah bercerita sama sekali. Apa Om mengenal mama dan papaku? Tanya balik Adela penasaran. Bagaimana kabar Alin dan Rahman? Kenapa kamu pergi sendirian? Tanya interogasi balik dari papanya Chen. Bagaimana Adele bercerita, sedangkan ia justru penasaran pada lelaki asing yang begitu jelas paham akan keluarganya. Apa yang akan terjadi, next?